Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Agus Setia SPD dari SMK Negeri 1 Luragung. Dalam hal ini saya akan membahas tentang permasalahan siswa malas belajar untuk laporan IKI dalam TRK. Ada 10 cara mengatasi siswa malas belajar. Kita memulai dari deskripsi. Bagi setiap guru, bahkan orang tua, memiliki anak hebat adalah sebuah harapan, sekaligus tantangan. Anak hebat yang cerdas tidak hanya dari sisi inteligensi, kan, tetapi hebat juga dalam segi keterampilan dan sikapnya. Namun, di dalam kelas, berisi siswa berbagai jenis karakter. Seringkali ada anak yang menunjukkan rasa enggan untuk belajar. Kita biasanya akan menyebut siswa seperti ini sebagai siswa yang malas belajar. Sahabat guru yang berbahagia, dari hal-hal tersebut, tentunya kita timbul pertanyaan, apa penyebab malas belajar? Apa yang dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kita lihat akar permasalahan siswa malas belajar. Yang pertama, dia jenuh dengan kegiatan belajar yang monoton. Yaitu apakah itu orang tua atau guru yang bersikap otoriter sehingga anak bosan dengan kegiatan belajar. Yang kedua, cara belajar yang tidak efektif. Seringkali anak dipaksa menghafal atau belajar secara pasif. Hal ini sangat mudah membuat anak jemu atau kehilangan gairah belajar, sehingga ia enggan belajar. Yang ketiga, suasana lingkungan yang tidak kondusif. Bagi anak-anak, konsentrasi sangat mudah terbagi jika suasana sekolah, rumah, kurang nyaman atau lingkungan tidak harmonis. Ia akan mencari kegiatan pengganti lainnya yang lain lebih menyenangkan ketimbang belajar. Yang keempat, ada masalah sosial di lingkungan sekolah atau di rumah. Anak merasa terintimidasi atau dilecehkan oleh teman-temannya maupun bersitegang dengan anggota keluarganya di rumah, semua turut berperan mengurangi gairah belajar anak. Nah, adapun cara mengatasi anak malas belajar, di antaranya satu, buat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang gembira dan menyenangkan bagi anak atau bagi siswa. Apabila siswa belajar dengan perasaan tulus dan gembira, ia lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Carilah kesenangan pelajaran mereka dahulu untuk belajar agar suasana hatinya ceria ketika belajar. Dua, terus memberikan motivasi positif. Tanamkan dalam pikiran anak bahwa ia mampu berbuat atau mampu mempelajari sesuatu. Dampingi dan ingatkan anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi atau memberikan stimulus pada siswa tersebut. Yang ketiga, mengajak anak aktif bertanya. Metode yang paling mudah namun efektif untuk belajar adalah aktif bertanya. Ajari ia untuk aktif bertanya yang baik, sehingga secara detail baik itu kepada guru, teman sekolah maupun orang tua, agar memahami apa yang dipelajari. Yang keempat, mengatur waktu belajar yang efektif. Belajar secara terus-menerus akan menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, guru pintar harus merancang pembelajaran dengan baik,
Atur waktu untuk menjelaskan konsep dan mengerjakan tugas. Selingi dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang dapat menurunkan ketegangan. Jika orang tua di rumah juga harus memperhatikan waktu belajar di rumah, tidak berbenturan dengan waktu bermain ataupun waktu istirahat anak. Yang kelima, perhatikan kondisi fisik dan psikis anak. Apakah ia sudah dalam kondisi siap belajar? Anak dalam kondisi siap belajar jika keadaan fisik dan psikis dalam kondisi segar, bebas dari rasa lelah, ngantuk, rasa lapar, gangguan penyakit, rasa marah, dan sebagainya. Misalnya, siswa dalam keadaan lesu dan tidak bersemangat karena terlalu lelah karena baru selesai upacara, maka guru pintar boleh memberikan waktu sejenak untuk beristirahat supaya fresh kembali. Yang keenam, menyelipkan humor. Untuk mencairkan suasana, guru bisa menyelipkan humor dalam pembelajaran. Hindari perbandingan anak dengan orang lain, atau hindari membandingkan anak dengan orang lain. Biasanya saking kesalnya karena anak malas belajar, tak jarang membandingkan anak dengan orang lain, padahal tak semua anak bisa menerima ucapan tersebut. Mulailah meminimalisir perkataan tersebut dan berikan motivasi untuk anak yang malas belajar. Yang kedelapan, berikan contoh terbaik atau keteladanan. Dalam hal ini, orang tua di rumah atau guru dapat memberikan contoh terbaik atau memberi keteladanan. Misalnya jika ingin anaknya rajin membaca, maka bapak atau ibu bisa mulai membacakan cerita atau dongeng pada anak. Dengan demikian, ibu, bapak, guru sudah membantu membangun ketertarikan anak terhadap bacaan. Yang kesembilan, ketahui bidang yang anak minati. Pastikan bapak dan ibu guru memahami apa pelajaran yang anak sukai dan minati. Tidak semua bidang juga harus dikuasai oleh anak. Yang kesepuluh, berikan reward. Misalnya jika siswa mengerjakan tugas tepat waktu, maka mereka akan mendapatkan poin atau bintang. Siswa yang memperoleh poin atau bintang dengan jumlah banyak, mereka dapat menjadi ketua kelompok atau sebagai tutor sebaya atau bahkan menjadi asisten guru. Jadi reward tidak harus selalu berwujud benda. Nah, sumber bacaan atau daftar pustakanya ini diambil dari Aku Pintar, dari artikelnya Ibu Nita Oktipa. Yang keduanya dari http://webclub.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.